Halo guys, kembali lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan menceritakan spoiler Tokyo Revenger episode ke-21. Pada episode sebelumnya, Beji sudah mencapai batasnya. Padahal tinggal satu langkah lagi untuk menghancurkan Kisaki. Takemichi yang melihat Beji tumbang merasa kebingungan dan berkata dalam hatinya, "Apa? Kenapa? Kenapa Beji-kun tumbang ketika dia hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan Kisaki?" Sedangkan Shifuyu dia berteriak, "Beji-san, Kisaki, kau berbuat apa barusan?" Kisaki lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Shifuyu memanggil-manggil Beji dan melihat darah keluar dari tubuhnya. Shifuyu lalu berkata, "Dia ditusuk. Kapan?" Takemichi kaget dan langsung mengingat kejadian Kazutora menusuk Beji. Ternyata Beji aslinya terluka parah, tapi dia menutupinya. Shifuyu lalu berteriak memanggil nama Kazutora. Dalam hati Takemichi berkata, "Ini buruk, seperti yang Dragon-kun bilang akan terjadi." Tiba-tiba Kisaki berkata, "Seperti yang diduga, Kazutora memang pria yang jahat. Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya dibalik perekrutan Beji, supaya dia bisa membunuhnya saat Beji lengah seperti ini." Dalam situasi ini, Kisaki berusaha mengompori Maiki. Lalu Takemichi berusaha berbicara kepada Maiki, namun dia tidak bisa. Maiki lalu berkata, "Kupikir aku seharusnya membunuhmu segera setelah aku keluar dari Juvi. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Beji. Beji bilang Kazutora hanya mau membuatmu bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat. Meskipun dia membunuh saudaramu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengumumkan bahwa kau musuhnya, dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia bilang itu semua." Takemichi yang melihat wajah Maiki merasa aneh, karena meskipun dia sangat marah, tapi raut wajahnya tidak mengekspresikan marah. Maiki terus berjalan dan berkata pada Draken, "Kenshin, pertarungan ini selesai." Hanma langsung menjawab Maiki, "Hah? Tunggu sebentar, pertarungan ini belum berakhir. Maiki, bukannya kau terlalu menganggap remeh kami? Itu bukanlah sesuatu yang kau putuskan." Tiba-tiba Maiki mengeluarkan jurus andalannya dan Hanma Suji langsung tergeletak. Para anggota Valhalla kaget dan berkata, "Hanma-san, mustahil, dia pasti curang. Hanma-san dikalahkan dengan satu tendangan. Ini pasti semacam trik kan?" Anggota Valhalla pun kabur karena ketakutan dengan Maiki. Pada saat itu, posisi Maiki sudah berhadapan dengan Kazutora. Di sini Kazutora berkata, "Semua orang mengkhianati orang lain. Ayo selesaikan ini Maiki. Kau yang akan mati atau aku?" Maiki langsung saja memukul Kazutora dan berkata, "Kalau kau hanya mempunyai kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri." Maiki lalu berjalan mendekati Kazutora dan menindihinya. Maiki lalu memukul muka Kazutora bertubi-tubi. Shifuyu yang melihat keadaan Beji khawatir karena ambulan belum datang-datang. Semua anggota Toman yang melihat Maiki memukuli Kazutora, tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Takemichi teringat dengan perkataan Draken di masa depan. Pada hari itu, Maiki membunuh Kazutora. Takemichi berusaha menggerakkan badannya, namun dia tidak berdaya. Maiki masih saja memukuli wajah Kazutora. Pada saat itu, Kazutora teringat pada kejadian di bengkel milik Shinjiro. Beji berkata kepada Kazutora bahwa dirinya akan ada di sampingnya sepanjang hari. Kazutora lalu meneteskan air matanya dan dia berkata dalam hatinya, "Aku menghancurkan hal yang paling penting kan? Beji, maaf, aku segera melihatmu di akhirat." Tiba-tiba Beji terbangun dan memanggil Maiki lalu berkata, "Terima kasih sudah marah besar demi diriku." Beji lalu berjalan, tapi darah Beji bercucuran. Draken dan Mitsuya berkata, "Beji, darahmu bercucuran." Beji lalu menjawab, "Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku." Beji berkata kepada Kazutora dan menggenggam sebuah pisau.
Tiba-tiba dia menusukkan pisaunya ke perutnya sendiri. Takemichi, Maiki, dan Kazutora kaget melihat hal itu. Ternyata maksud Beji menusukkan pisau itu supaya dirinya mati di tangan sendiri, bukan dibunuh oleh Kazutora. Chifuyu lalu berteriak dan langsung menghampiri Beji. Chifuyu menangis dan berkata, "Beji-san, kenapa?" Di waktu yang bersamaan, Kazutora bangun dan berkata, "Kaulah selanjutnya. Kau akan mati bersama Beji." Maiki menjawab, "Tutup mulutmu, kau akan kuajar sampai mati." Takemichi lalu bertanya kepada Beji, kenapa dirinya malah bunuh diri? Beji lalu meminta Takemichi mendekat ke dirinya. Di sini, Beji mengatakan bahwa Kisaki adalah musuh kita. Beji menyadari hal itu saat peristiwa Pah menusuk Osanai. Beji tidak sengaja memergoki Kisaki berbicara dengan Maiki. Pada saat itu, Kisaki menawarkan akan mengeluarkan Peh dari penjara. Tapi sebagai gantinya, Kisaki harus diangkat menjadi kapten divisi ketiga. Beji lalu berkata, "Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi ketiga. Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki, Kazutora, para pendiri Toman adalah harta yang kupunya. Aku memperbaiki ini sendiri, tapi aku tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri. Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Maiki dan Toman, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Takemichi lalu menjawab, "Jangan begitu, Beji-kun. Jangan ngomong begitu. Kau tidak bisa mati." Beji lalu berbicara kepada Chifuyu bahwa dia rela membunuh demi sedikit peyang Yokisoba. Lalu Chifuyu menjawab, "Aku akan membelikannya sedikit." Terlihat Chifuyu tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. Beji tersenyum dan berterima kasih kepada Chifuyu. Ketika Chifuyu memanggil Beji, dia tidak menyauti. Ternyata Beji sudah tidak ada. Chifuyu lalu memeluk Beji dan menangis histeris. Nah, itu dia spoiler Tokyo Revenger episode ke-21. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada salah kata dan kata-kata yang terbelit, mohon maaf. Support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Bye-bye.